Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Engkau memberikan kepada kami seorang ibu yang rela berkorban, rela menderita demi kami. Kami bersyukur kepadamu atas ibu kami, juga atas Bunda Maria yang telah mengandung, melahirkan dan mendidik Yesus putranya. Dia ikut serta dalam penderitaan putra Yesus yang kemarin kami rayakan dalam pesta pengangkatan salib. Bantu kami ya Bapa untuk memasuki hati Maria, sehingga kami sungguh-sungguh dapat mengikuti Yesus dan Maria dengan lebih baik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, ya, kemarin kita merayakan pesta salib suci, Via Crucis, Via Salutis, jalan salib, jalan keselamatan. Hari ini kita diajak juga untuk memikirkan dan merenungkan Bunda Maria yang berduka cita, yang menderita. Maria Dolorosa. Saudara, gereja mengajak kita untuk melihat bahwa, mengalami bahwa keselamatan, bahwa kebahagiaan, bahwa kedamaian, bahwa ketentraman selalu didahului dengan penderitaan, selalu didahului dengan duka cita, kesulitan, masalah, salib dan seterusnya. Dan itu bukanlah sesuatu yang memang yang tidak bisa kita hindarkan, sesuatu yang harus dan wajib, kondisio sine qua non, ya, kondisi yang harus dialami, dijalankan oleh setiap manusia. Nah, karena itulah kita bisa melihat bagaimana melihat peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Kita bisa melihat peranan ibu kita masing-masing di dalam sejarah kehidupanku, bahkan mungkin sejarah keselamatanku. Bagaimana beliau mengandung, bagaimana beliau merawat, bagaimana beliau memberikan seluruh dirinya kepada anak dalam kandungannya. Merawat, menjaga, memelihara, memberi makan, memberikan berbagai macam asupan, baik fisik, biologis, kasih, ya, rohani. Itu semua berasal dari ibu yang 9 bulan, yang sejak kecil merawat ketika sakit, ya, harus merangkul, harus tak terbayangkan. Anda bisa bayangkan semua yang kita bisa bayangkan dengan ibu kita. Karena itulah kita bisa memahami penderitaan Bunda Maria ketika kita memahami dan mengagumi penderitaan ibu kita. Ya. Tentu saja lebih daripada ibu kita adalah Bunda Maria. Ya, kita lihat ada 7 duka cita Maria yang kalau secara biblis kita bisa melihat Bunda Maria sejak awal sudah dikatakan bahwa engkau akan mengandung dan hatimu akan tertusuk pedang karena anak ini. Bagaimana Bunda Maria melahirkan Yesus bukan di tempat yang layak tetapi di kandang. Bagaimana Bunda Maria dan Yosef harus membawa Yesus malam-malam hari menuju Mesir dalam berjalan kaki dengan naik keledai. Bagaimana mereka hidup di sana. Bagaimana Ibu Maria kehilangan Yesus ketika Yesus dipersembahkan ke Bait Allah. Mereka berjalan lagi dari Yerusalem ke Nazaret, Nazaret ke Yerusalem, bolak-balik, cemas, gelisah. Semua yang dialami oleh manusia dialami oleh Bunda Maria. Maka bagi kita orang Katolik, ya, sungguh suatu cerminan bahwa Bunda Maria mencerminkan kehidupan kita masing-masing, dan dia tahu persis apa yang menjadi kesulitan dan penderitaan dan salib dari orang tua kita, dari ibu kita. Nah, maka saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sekali lagi ada 2 hal yang menurut saya penting. Pertama adalah bahwa kita mempunyai seorang ibu di surga yang mengasihi, menyayangi, mengerti kita semua.
Beliau bukan hanya menjadi ibu Yesus selesai tugas mereka, tidak. Tugasnya tidak, tapi setelah itu terus melanjutkan sampai sekarang, membimbing, menuntun, membawa kita kepada putranya Yesus. Itulah ibu kita, ya. Jadi cinta Allah diwujudkan dengan mengizinkan Maria berperan di dalam membawa anak-anaknya, anak-anak Yesus dan percaya pada Yesus, kepada Yesus dan kepada Bapa. Itu satu. Dan itu merupakan sesuatu yang tak bisa ditawar-tawar lagi bagi kita orang Katolik. Yang kedua adalah bahwa kita dalam tradisi Karmel, ya, bahwa kita adalah Maria-Maria yang lain. Artinya Maria adalah saudari kita. Kita harus menjadi seperti Maria. Ya, kita seperti Maria, mengalami apa yang dialami oleh Maria, penderitaan, sulitan dan seterusnya. Kita mengalami seperti Maria. Jadi keutamaan-keutamaan, kebajikan-kebajikan dan sifat-sifat Maria harus juga menjadi sifat-sifat kita. Ya, satu contoh kecil saja yang menurut saya penting dilakukan pada zaman ini adalah bahwa Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan ketika Bunda Maria sedang berdoa. Artinya apa? Pengenalan kita akan Allah dibutuhkan suatu sikap batin bahwa kita harus belajar hening, diam, sunyi untuk bergaul dengan Yesus. Disitulah kita bergaul, disitulah kita berdialog. Maka Santa Teresa mengatakan doa adalah suatu conversation, ya, personal conversation, pembicaraan dan cakap yang dekat, yang personal dengan Tuhan. Dan itu yang saya kira perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pegangan kita. Jadi sekali lagi ketika kita ingin lebih masuk ke dalam relasi personal dengan Tuhan dan memberikan penghiburan, kekuatan, maka kita harus belajar untuk hening, diam di hadapan Tuhan 15 menit setiap hari. Dan bukanlah sesuatu yang berat, ya. Bukanlah sesuatu yang berat, sesuatu yang sebetulnya dapat kita jalankan, ya, kalau kita bandingkan dengan seluruh hal. Tapi karena seringkali kita fokus kita tidak kepada Yesus, kepada Allah, sehingga kita terombang-ambing oleh banyak hal, kegiatan yang apa saja, yang kegiatan kesibukan macam-macam, ya. Seringkali kita sadar bahwa kita mengabaikan hidup rohani kita demi sesuatu yang lebih mungkin menarik perhatian, memikat kita, ya. Jadi saudaraku terkasih, dan ini ketika kita dekat dengan Allah, kita pasti dibawa ke dalam persatuan dengan Tuhan, dalam usaha niat kita kepada Tuhan, dan menyerupai, ya, Tuhan dan menyerupai Bunda Maria, ya. Jadi keheningan, sekali lagi, kalau kita ingin bahwa doa-doa kita kenali Tuhan, ya, sungguh-sungguh dengan membaca kitab suci dan merenungkan itu, kita mengenali suara batin kita mengenali energi-energi positif dalam diri kita mengenali energi-energi negatif dalam diri kita, dan kita bergulat dan berjuang antara positif dan negatif, ya. Dan itulah tugas kita dan tugas Anda. Maria bisa mengenali perjumpaannya dengan malaikat itu sebagai sesuatu yang Tuhan berikan kepada dia, dan dia mendapat tugas yang luar biasa mulia. Maka menurut saya sikap Maria yang hening, diam, sunyi untuk mendengarkan kehendak Tuhan merupakan suatu kebutuhan yang sekarang ini dibutuhkan oleh umat kita semua. Sebab begitu banyak hiruk pikuk dunia dengan medsos, dengan internet, dengan macam-macam yang seringkali menggoda kita untuk menjauh dari Tuhan. Sekali lagi, semoga Tuhan, semoga Anda, dan semoga kita semua diberkati, dirahmati oleh Tuhan, berkat kasih karunia-Nya melimpah. Tuhan memberkati Anda semua, dan Bunda Maria menjadi pegangan kita dalam mengikuti Yesus. Tuhan memberkati Anda dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.